Sarah, gimana kabar hari ini? Semoga sehat ya. Nih aku hari ini mau bikin video baru lagi nih, tapi aku nggak sendirian ya. Ada teman aku nih. Halo. Hai, siapa namanya? Nama aku Alia, panggil aja cantik. Nggak apa, panggil aja aku Alia. Oke, nah jadi hari ini kita mau bahas apa? Kita mau, sebenarnya bukan tema serius sih, kita mau sharing tentang penulisan. Nah iya, karena kita sama-sama suka nulis ya Ali ya. Benar. Ali suka, jadi ya kenapa nggak kita buat aja video ngobrol-ngobrol santai nih. Mungkin nanti ada juga kan yang suka nulis juga nih yang nonton video kita ya. Kita suka nulis tangan. Di buku. Pakai pensil. Oh, jadi ada sedikit komedi kalau sama aku. Iya. Jadi nggak ini banget lah ya, nggak terlalu formal lah ya. Benar-benar. Oke. Nah, kalau Ali nih kapan nih pertama mulai nulis? Kalau aku sebenarnya pertama mulai nulis tuh aku dari SMP. Aku udah suka nulis. Tulisan apa tuh? Tapi dulu tuh jadi awal suka nulis tuh karena aku dibeliin notebook baru gitu sama netbook yang kayak laptop tapi yang kecilnya. Itu SMP kelas 2 aku dibeliin sama mama buat dipakai bareng-bareng sama keluarga aku, sama kakak-kakak adik aku. Terus dari situ suka buka Microsoft Word. Itu ininya loh, fontnya banyak banget kan, lucu-lucu. Nah, cuman dari hal simpel kayak gitu aku jadi suka nulis. Di situ aku pertama kali nulis itu nulis langsung tentang cerpen sih. Langsung Bikin cerpen, tapi sayangnya cerpennya never ending, alias aku nggak pernah tahu gimana cara bikin endingnya. Ya. Jadi kayak misalnya bikin cerpen tentang apa tuh, itu masih inget nggak? udah lupa sih, tapi mas waktu itu karena belum terkontaminasi sinetron sekarang, jadi masih bikin cerpennya ala-ala anak-anak aja, masih ala-ala anak-anak SMP gitu yang persahabatan gitu. Bahkan pernah bikin cerpen ala-ala horor gitu, tapi nggak pernah menemukan ending. Jadi cuma awal doang ya, pertengahan ya. Sampai pertengahan. Sampai kalau ini nggak sampai klimaksnya nggak? Enggak sih, jadi bikin 5-6 cerpen tuh benar-benar cuma awal sampai tengah. Nah aku juga dulu kalau aku dari SD, kalau aku Wih, dulu. lebih jauh. Aku juga cerpen, aku juga dulu tulisan iya. pertama cerpen. Karena kan aku suka menghayal nih. Suka ngehalu ya? Iya. Jadi kadang nih kalau ngeliat apa suka dapet aja gitu idenya. Gitu. Nah, aku sama juga sih tema anak-anak pada zamannya. Tapi memang udah ngetik gitu atau masih ala-ala nulis tangan gitu? Masih nulis tangan. Kalau zaman dulu kita masih nulis tangan sebenarnya ya. Masih nulis tangan. Jadi tuh buku tulis tuh cerpen aku. Isi tulisan aku. Gitu. Kalau aku sih habis selesai, alhamdulillah. Bagus. Penulis yang baik menemukan ending memang. Cuma aku kadang kalau bikin cerpen bingung di judul. Suka bingung gitu nggak sih di judulnya? Kayaknya kita berarti punya dua tipe deh. Kalau kakak bingung di judul tapi sudah menemukan ending. Kalau aku tidak pernah menemukan ending tapi aku punya judul. Jadi malah aku itu nulis cerpen dari judul dulu. Dari judul. Bahkan sampai titik ini sampai beberapa bulan terakhir sih itu aku masih nulis itu judul dulu, baru nulis isi. Karena menurut aku kita bisa nemuin isinya dari judul, jadi tetap patokan nggak meluas gitu. Jadi nggak kemana-mana ya. Misalnya judulnya tentang 7 manfaat menulis, kayak kita nih sekarang lagi sharing tentang 7 manfaat menulis. Menurut aku kalau nggak patokin judul dulu itu nanti tuh tulisan aku ya. Jadi pembahasannya malah misalnya jadi harga pulpen yang berapa, harga pensil segala macam gitu. Jadi kalau aku judul dulu, kalau kakak tadi kan enggak kan. Berarti mungkin kakak isi dulu kali ya. Ya, karena aku biasanya cerpen aku hasil ide yang langsung muncul gitu. Spontan gitu. Jadi misal aku ngeliat apa nih, aku nonton apa gitu, tiba-tiba dapet. Nah itu aku, jadi kan itu inti isinya dulu kan yang aku dapetin. Oh iya. Isinya dulu, terus dari situ baru tuh aku udah ini pas udah di pertengahan baru aku apa ya enaknya judulnya kayak gitu. Aku sih tipe yang kayak gitu. Ya, nah itu berarti tuh salah
satu Tipe. info bukan Iya. ilmu. Kalau ilmu kan kita masih jauh banget Iya. ya untuk ngasih ilmu, tapi maksudnya info lah gitu. Jadi memang nggak semua orang tuh sama kalau dalam nulis. Ada yang mulai dari judul dulu, Judulnya, ada yang mulai dari isinya dulu gitu. Jadi emang beda-beda. Nah teman-teman yang emang suka nulis itu, teman-teman masuk tipe yang mana nih? Masuk tipe yang Punya Ali apa? Tipenya tipe aku aku nih. yang judul dulu baru isinya, atau isi dulu baru judulnya. Coba boleh komen biar kita tahu ya. Mantap. Yang jawabannya paling banyak dikasih kentang 1 biji. Dari Alia. Nah, bercanda. Terus. Oh iya, terus udah. Terus dari cerpen kalau Alia coba jenis tulisan lain nggak, atau cerpen dulu nih awal-awal? Aku tuh cerpen cuman pas SMP itu aja sih, pas latihan nulisnya. Kalau di SMA itu udah nulis, kan SMA juga aku masih pegang netbook itu kan, masih punya. Nah waktu SMP itu waktu SMA itu aku sudah mulai nulis randomly, udah nggak matok cerpen, jadi kayak daily life atau curhat atau bahkan galau-galau gitu, aku udah sering nulis. Oh, oke. Itu di SMA. Jadi menurut aku Kayak diary lah ya. waktu di SMA tuh yang penting aku nulis aja, bahkan keluh kesah aku kayak misalnya aku marah-marah, dasar lo gini itu tuh dulu aku tulis Lewat tulisan ya? karena dari dulu sih aku merasanya kayak ya lewat tulisan tuh masih lebih mending banget kan daripada nggak sama sekali gitu. Jadi emang waktu SMA tuh tulisnya random lah, tidak ada satu genre tok yang aku tulis gitu. Kalau Kak Sarah sendiri waktu setelah dari SD itu yang nulis cerpen gimana? Aku sih waktu itu masih setia. Cerpen Masih sampai setia. Nah, habis itu pas kuliah aku masuk nih ke organisasi kepenulisan. Karena kan aku pikir ya masa sih aku stuck di cerpen aja kan. Aku juga pengen explore gitu ke tulisan-tulisan lain. Kira aku join ke penulisan pas kuliah. Kan ada kan organisasi pasti ada juga kan zaman-zaman kuliah. Aku gabung. Nah, itu di situ akhirnya aku belajar tuh jenis-jenis tulisan. Tapi kan karena organisasi kadang ada juga kan penulisan yang formal, kayak misalnya penulisan feature, penulisan opini, berita, esai gitu kan. Itu akhirnya aku mulai tuh belajar juga kan, terus bikin apa sih yang agak kayak apa sih dulu kayak proposal gitu, makalah ya, apa ya istilah itu dulu aku juga belajar artikel makalah kayak gitu deh. ya pokoknya sejenis itu lah Sampai ya aku guys. itu ke titik yang nyari narasumber, lalu langsung turun ke jalan, langsung ke lapangan wawancara, terus kita bikin tulisan tuh dari situ, karena kan yang emang diarahinnya ke situ kan, gitu. Jadi ya sekarang udah mulai variasi juga sih. Tapi berarti lama juga ya dari SD sampai SMA genrenya tetap cerpen. Kalau boleh tahu nih, ada nggak satu cerpen yang udah minimal di publish lah gitu ke media koran, media atau medium yang lebih besar kayak misalnya website apa gitu, ada gak? Website. Kalau cerpen sih pernah sih ikut lomba. Wih, di mana tuh? Udah lama banget sih, lupa. Pernah sih asalnya kayak lomba ikut-ikut gitu kan. Zaman SD-nya udah lama, maklum ya. Ketahuan ya umurnya. Makanya. Tapi setidaknya pernah ikut lomba lah ya. Pernah, walaupun nggak menang sih, tapi kan seenggaknya pengalaman lah ya. Tapi masuk ada nominasi-nominasinya gitu nggak? Enggak sih, tapi aku pernah cerpen aku dimuat di mading sekolah. Nah itu salah satu pencapaian biasanya buat penulis pemula. Nah, biasanya itu aja udah wah gitu. Jadi Jadi SMP sama SD SMP gue pernah. Jadi aku kalau setiap lewat mading sekolah tulisan aku tuh gitu. pesan gue tuh guys. Jadi kayak ada kebanggaan tersendiri ya, walaupun Masih sih. masih sekolah, tapi ya alhamdulillah lah ya, ada yang berarti kan bagus kan gitu. Masih sih. Jadi emang sebenarnya kalau menurut aku emang kalau kita nulis itu nggak akan bisa langsung gede kayak misalnya jadi PD Baik, J.K. Rowling itu nggak akan bisa. Susah. Asma Nadia, Atau Telie, kan nggak akan bisa. Jadi semuanya tuh mulai dari nol teman-teman. Jadi teman-teman yang masih sama sih kita juga masih nol banget nih, masih jauh banget sih. Cuman maksudnya ngasih tahu aja kalau emang semua pencapaian tuh dimulai dari hal kecil. Kalau misalnya kalian udah berhasil mencapai sesuatu ya kecil itu aja tuh pasti udah bangga banget. Iya. Kayak tadi lewat di mading sekolah aja udah senang. Itu karena kan SD SMP udah keren loh, maksudnya ke mading sekolah. Iya, alhamdulillah. Jadi ya apresiasi aja deh apa yang udah kita capai gitu. Atau Benar. mungkin walaupun kita
kita konsisten aja tuh sebenarnya kita udah harus apresiasi sih menurut aku. Iya, bener sih. Iya kan? Bener. Nulis itu emang konsistennya emang luar biasa. Karena untuk memulai itu gampang, tapi untuk konsisten itu yang sebenarnya rintangannya di situ. Salah satunya yang masih aku tahu konsisten sampai sekarang adalah Raditya Dika. Nah. Raditya Dika selalu mengusahakan nulis 1 hari 1 lembar, apapun itu, dimanapun itu, di mobil, di ruang kerja, di rumah dan segala macam. Setahu aku dia masih konsisten menulis. Keren banget ya, sampai setiap hari. Kadang aku aja ngerasa kalau setiap hari sih mungkin kita masih susah ya. Mungkin targetin seminggu bikin mungkin 1, 2 gitu kan. Buat pemula-pemula yang mau nulis mungkin bisa kayak gitu kan. Sebenarnya yang bikin susah itu menurut aku ya Kak. Maksudnya yang menurut aku yang bikin takjub sama Raditnya adalah Radit kan biasa kalau orang itu rajin karena masih awal ya. Maksudnya kayak biasa ini awal-awal jadi penulis Masih rajin banget menggebu-gebu ya. Tapi Radit itu udah bertahun-tahun loh. Radit itu udah bertahun-tahun dari marmut merah jambu, kambing jantan itu udah bertahun-tahun tapi doi masih konsisten. Nah itu yang susah sebenarnya ketika lo udah bertahun-tahun melakukan something terus lo masih harus konsisten itu menurut aku yang susah sih. Makanya kan tadi buat mulai itu sebenarnya gampang, yang susah itu konsistennya kan. Walaupun mungkin kalau kata orang ya kan Radit mah udah terbiasa, makanya dia gampang. Tapi malah yang dibiasakan itu yang susah gitu. Dari hal-hal kecil kayak misalnya bagi sebagian orang misalnya dia terbiasa untuk buang sampah di tempatnya misalnya. Dia udah terbiasa buang sampah di tempatnya. Jadi dia nggak akan bisa kalau ngelihat orang buang sampah sembarangan tuh dia nggak akan bisa. Akhirnya jadi kebiasaan. Karena itu udah jadi kebiasaan mutlak dari dalam diri yang tercipta gitu. Nah Radit pun kayak gitu. Jadi emang yang konsisten malah menurut aku lebih keren sih ketimbang para pemula yang menggebu-gebu sekali gitu di awalnya. Nanti hilang ya. Hilang itu banyak banget yang kayak gitu soalnya. Terus kalau mungkin buat pemula yang bingung ya kadang ya nulis apa nih gitu. Nah aku pernah diajarin sama senior aku gitu pas aku ikut organisasi. Kalau buat mulai nulis itu sebenarnya jangan pikirin macam-macam dulu sih. Jadi apa yang ada di pikiran kita tulisin aja. Oh iya. Nah jadi jangan takut jelek nggak ya, menarik nggak ya gitu kan, karena kita suka mikir kayak gitu kan. Iya. Terus mulai gimana nih gitu. Sebenarnya ya apa yang ada di pikiran kita tulisin aja. Masalah nanti itu kan bisa diedit kan. Iya, kita baca ulang bisa diedit lagi. Karena kalau kita kebanyakan mikir yang ada ya ide itu ya di pikiran aja, nggak akan bisa tidak akan terrealisasikan gitu. Makanya sejujurnya aku nih kalau boleh sedikit nebeng cerita di YouTube Kak Sarah, sebenarnya aku kan nulis tuh udah lama. Nah aku tuh suka nulis emang juga dari SMA kan, dari awal kuliah tuh udah mulai nulis. Nah masa kuliah tuh aku pernah kan bikin buku, tapi itu disuruh sama pihak kampus sih, maksudnya kayak salah satu mata kuliahnya untuk bikin buku. Nah setelah aku sebenarnya punya mimpi pengen punya buku sendiri, tapi sampai detik ini itu kan aku kuliah 2016 loh penerbitin buku. Sampai 2020 ini aku belum pernah penerbitin buku akhirnya. Kenapa? Karena tidak konsisten. Aku nggak rajin nulis lagi sekarang. Aku udah kayak kehilangan semangat, kehilangan inspirasi. Aku udah nggak pernah nulis lagi gitu. Sedangkan adik-adik kelas aku nih di kampus yang dia kayaknya nulisnya baru gitu, lebih baru dari aku. Tiba-tiba tuh udah ikut penulisan antologi gitu, tau gak sih? Antologi gitu yang nulisnya bareng-bareng sampai buku bisa 30 orang. Itu banyak banget yang ikut. Nah menurut aku sebenarnya lebih baik kayak gitu, yang maksudnya gimana ya, kan mereka tuh nggak yang cuman jadi penulis pemula ngebu-gebu terus menghilang, enggak kan. Tapi mereka juga penulis pemula terus belajar terus mau ngambil action ya. Nah yang penting action. Kalau aku tidak ada actionnya, tidak terrealisasi gitu, maksudnya tuh itu gitu. Action tuh perlu banget soalnya sebenarnya gitu. Makanya kalau punya ide apapun yang mendingan tulisin aja. Iya. Nah, sebenarnya juga aku juga masih tahap belajar ya. Iya, kadang kita semua sih. Kita masih belajar. Kadang kita punya ide, tapi nanti dulu deh, dulu deh. Gitu loh. Itu sebenarnya nanti jadinya idenya ngendep di sini nih. Ngendep doang, nggak keluar. Kita syukur-syukur kalau ingat kita bisa tulisin. Kalau nanti hilang lupa gitu kan. Coba sekarang aku tanya sama Kak Sarah. Pernah nggak ada satu momen Kak Sarah lagi di suatu tempat, terus Kak Sarah punya inspirasi, terus tiba-tiba langsung Kak Sarah tulis saat itu juga di buku? Pernah nggak? Belum sih. Belum. Tapi nggak saat itu sih. Biasanya aku
pas lagi luang. Jadi kasar inget-inget lah ya. Iya, aku inget-inget. Kalau aku kebetulan nggak bisa. Nah aku tuh pernah Kak. Jadi aku lagi galau nih ceritanya kan anak muda. Cila. Masih udah. Galau. Aku naik kereta. Aku transit dari stasiun Duri kan aku naik kereta dari Bogor mau pulang ke Jakarta. Nah aku transit dari stasiun Duri. Mungkin teman-teman viewers ya kasar ada yang tahu lah stasiun Duri di mana. Dan kalau kalian tahu stasiun Duri itu jomplang banget Kak. Jadi stasiun Durinya itu maksudnya bukan stasiun Duri ya, tapi wilayah di situ. Nah, wilayah di rumah-rumah tinggal di stasiun Duri itu tuh mohon maaf, tapi itu emang kayak ada kurang gitu loh. Kayak rada bisa dibilang bahasa kasarnya ada kumuh lah gitu kan. Jadi emang masih banyak yang tinggalnya mepet banget, terus ada yang bahkan tidurnya di kasur pinggir jalan sampai rel segala macem gitu. Terus di stasiun Duri itu juga waktu itu masih belum bagus soalnya tahun 2000 berapa aku nulis, tahun 2017-2018 itu aku nulisnya bangku-bangkunya pun masih ada reot semua, tapi di sisi sebelah kanan sana itu ada satu gedung mewah yang dibangun, lampunya gedungnya menjulang tinggi, lampunya terus kayak kebayangkan langsung kehidupan apa yang mereka punya di sana. Nah kebetulan waktu itu aku bawa buku sama pulpen, akhirnya spontan aku nulis di situ langsung di atas kertas itu. Aku nulis tentang itu, aku nulisnya random, jadi kayak tentang misalnya perbandingan ya, lo tuh harus bersyukur gitu karena ya sekarang lihat di sisi sebelah sini ada kehidupan yang kurang, tapi di sisi sana ada kehidupan yang sangat layak gitu. Aku nulis kayak gitu. Nah itu ternyata setelah aku sampai rumah aku cari tahu tanggalnya di kalender, itu bertepatan dengan tanggal hari bumi. Oh pas banget ya. Jadi kayak aku kebetulan nulis tentang dunia gitu, tentang real life Di hari bumi. di hari bumi. Abis itu langsung aku upload di blog dan nggak tahu kenapa tapi aku kayak bangga banget sama hasil tulisan itu karena menurut aku itu tulisan yang sangat-sangat spontan. Sangat-sangat spontan gitu. Jadi kayak ya emang ternyata inspirasi bisa dapat di mana aja. Sebenarnya inti dari cerita aku tuh kayak gitu maksudnya ternyata inspirasi bisa dapat di mana aja. Dan lagi-lagi ada dua tipe orang. Kalau aku orang yang spontan yang langsung nulis di tangan atau minimal aku nulis di HP Kak. Misalnya aku ingat sesuatu nih atau ada inspirasi, aku nulis di HP karena pasti aku akan lupa. Iya. Itu aku tipe satu. Nah ada juga yang tipe kayak kasar kedua, itu orang yang bakal diinget-inget aja terus di otaknya. Ditulisnya kalau lagi luang atau nanti kalau udah ada wadah nulisnya kayak laptop atau segala macamnya gitu. Nah viewers yang kasar nih teman-teman lagi-lagi masuk bagian mana? Jadi sekarang nih aku sama kasar tuh sebenarnya kubu A sama kubu B. Beda sih sebenarnya. Iya. Tapi kalau ngomongin yang spontan gitu, aku pernah juga kuliah dulu, pulang kuliah hujan kan. Terus di kampus aku tuh dulu suka ada anak kecil kan yang bawain payung. Payung. Anak kecil bawain payung hujan. Terus dari situ aku ngeliat mereka tuh, kita banyak pada mahasiswa tuh nggak mau pakai jasa dia, jadi kayak lebih milih neduh gitu loh. Gitu karena anak-anak itu kan udah bawain payung otomatis basah dong, pada udah basah lepek gitu. Terus aku tuh dapat ide cerita di situ akhirnya sama kayak Alia tentang bersyukur kan, karena kan emang hidup kayak aku langsung gila gitu kan, aku di sini ngerasain kuliah segala macam gitu kan, anak itu masih kecil udah nyari uang, udah basah-basahan gitu. Nah itu aku bikin tulisan, aku bikin tulisan gitu waktu itu pas banget kalau Alia hari bumi ya. Kalau aku di kampus waktu itu lagi ada lomba kepenulisan. Akhirnya aku ikut lah, asal-asal aja kan, iseng-iseng aku ikut. Nah ternyata tulisan aku tuh lolos. Iya. Nah masuk ke babak selanjutnya, itu babak ke storytelling. Berarti cerita langsung. Aku dipanggil kan storytelling di situ. Terus udah akhirnya aku storytelling. Di situ aku alhamdulillah aku dapet juara 2 apa kalau nggak salah. Iya. Coba dikasih masukan sama panitianya itu, coba kalau misalnya kamu storytellingnya pakai alat peraga itu pasti lebih bagus lagi. Akan lebih ngena. Yes, benar-benar ya. Mungkin kamu bisa bawa payungnya, meragain apa gitu. Karena aku tuh pure nggak ada alat kan. Iya, tapi menurut aku benar sih kenapa kalau kakak dibilang bahwa alat peraga akan lebih ngena, karena kan itu bagian storytelling ya, bukan cuma pembaca. Nah, kalau dari buku sendiri, kalau dari cerita, pasti kita yang baca novel atau baca cerita lainnya tuh pasti pernah dong punya imajinasi sendiri. Nah, kalau tulisan itu tuh sebenarnya bisa segimana maunya kita nggak sih? Kalau misalnya storytelling tadi Kak Sarah, kenapa sih jurinya masih
masukan untuk Kasara bawa alat peraga karena biar lebih real, biar lebih terlihat lebih berasa. gitu, lebih berasa, lebih dapat lah dramatis, lebih emosinya. kenal segala macam. Tapi kalau juri itu baca sendiri, bukan nggak ada kisah ada, tentang iya. storytellingnya, itu pasti jurinya punya imajinasinya sendiri. Masing-masing mungkin ada 3 juri, imajinasinya beda-beda semua. Misalnya juri pertama payungnya mau bentuknya bunga, Nah, juri di taman apa di mana? juri kedua mau bentuk payungnya bebek misalnya, itu semua tuh punya ini imajinasinya sendiri gitu. Jadi kerennya tulisan menurut aku kayak gitu sih. Jadi membuat si pembacanya itu punya dunianya sendiri dalam tulisannya itu. Tapi emang merasa sih aku kalau lagi baca novel gitu ya. Dulu aku suka bawa buku nih. Kalau setiap kuliah aku bawa novel. Jadi aku baca nih sepanjang aku jalan naik kereta. Ya. Pas baca tuh bener-bener kayak aku punya dunia sendiri. Jadi aku tuh bener-bener nggak merhatiin nih sekeliling tuh gimana kondisinya. Tahu udah nyampe nih stasiun tujuannya gitu. Iya, bisa ada yang punya dunia sendiri, bisa ada yang punya imajinasinya sendiri. Kayak misalnya cerita Harry Potter. Makanya sebenarnya kalau kakak tahu ya, kalau kakak ngikutin para penggemar Harry Potter tuh, mereka tuh sebenarnya banyak yang bilang tahu, ih kok di filmnya nggak ada sih kayak gini, kok nggak kayak di bukunya, kok di bukunya kayak gini kok beda sih. Karena memang sebenarnya buku itu dibikin lebih detail supaya kita semua bisa bikin Harry Potter dalam versi kita sendiri. Nah mungkin kalau film beda lagi. Iya. Mungkin yang sutradara Harry Potter pun juga dia imajinasi dia tentang Harry Potter ya, kayak di film itu. Benar-benar suka ada yang bilang beda ya, emang karena imajinasi kitanya aja sebenarnya. Iya, makanya sebenarnya kalau kamu nulis dan tulisan kamu bisa sampai ke hati pembaca itu keren banget. Salah satu tulisan yang bikin aku nangis sesegukan itu tulisannya Bunda, aku lupa bu, kakaknya Asma Nadia, kakaknya Bunda Asma Nadia, Astagfirullah, aku lupa. Pokoknya nanti teman-teman bisa searching sendiri, nanti ditulis sama Kasara di deskripsinya ya. Itu kakaknya Asma Nadia yang punya buku Ketika Mas Gagah Pergi. Tahu? Aku tahu. Tapi aku lupa benar. Iya. Tapi aku tahu. Dari salah satu pembuat film Haya juga, bareng sama Bunda Asma Nadia. Aku lupa banget. Maaf ya Bunda, nanti padahal aku pembacanya tapi aku lupa, nanti ditulis di deskripsinya. Itu buku Ketika Mas Gagah Pergi. Iya. Masya Allah banget, bener-bener kayak bikin sedih banget gitu loh, kayak jadi itu sedikit bocoran aja juga kan? Iya, sedikit bocoran aja. Itu kan kisah tentang seorang laki-laki yang berhijrah kan. Nah setelah nggak lama hijrah dia tuh meninggal gitu, wafat gitu. Nah aku tuh punya bayangan sendiri bagaimana sosok Mas Gagah yang Masya Allah ya kan, cakep banget. Terus sosok adanya Mas Gagah juga yang tomboy banget, yang menyebalkan. Terus kisah tentang Mas Gagahnya. Terus bahkan aku punya imajinasi tentang kamarnya Mas Gagah yang penuh metal, atau ketika Mas Gagahnya lagi ngaji itu gimana bentuk sejadah dan lain-lainnya. Aku punya imajinasinya sendiri. Nah aku nangis baca itu karena sampai menurut aku kayak sedih banget, sampai nusuk banget ke hati aku karena endingnya menurut aku nggak happy kan, endingnya nggak happy. Nah aku iseng lah nyari filmnya, dan ketemu Ketika Mas Gagah Pergi. Itu filmnya udah lama banget, aku juga lupa. Zaman aku kuliah deh itu kayak. Iya emang zaman SMA, zaman kuliah. Nanti aku kasih tahu tahun bukunya, filmnya bisa ditemuin di mana, itu di deskripsi. Pas filmnya ternyata tidak sama sekali sesuai dengan imajinasi aku. Dan jadi pemerannya masih oke lah, tapi bagaimana sikapnya, bagaimana dia berekspresi ketika dia kaget, dia marah, bagaimana suaranya itu beda jauh. Terus aku kayak, oh ya udah, gue nggak boleh protes karena si sutradara pembuat film punya ceritanya sendiri, si penulis buku juga punya ceritanya sendiri. Mungkin di bayangan mereka begitu. Banyak sebenarnya kayak gitu yang buku diadaptasi jadi film dan ternyata beda tuh banyak banget. Kalau buku yang berkesan buat aku, tahu buku Toto-chan nggak? Yang komik itu ya? Enggak, bukan, novel kok. Toto-chan yang lagi. kisah, jadi kisah anak, jadi latarnya di Jepang gitu. Kayaknya penulisnya orang penulis Jepang juga deh, tapi udah diterjemahin. Itu berbekas sih dari aku SD, kalau nggak salah masih maksudnya buku yang aku nggak lupa gitu judulnya. Jadi ada anak namanya Toto-chan. Dia tuh bandel banget kan, jadi dikeluarin mulu nih dari sekolah. Jadi setiap dia masuk tuh cuma bentar-bentar gitu loh, dikeluarin lagi gitu kan. Hingga akhirnya dia masuk ke suatu sekolah, aku lupa nama sekolahnya apa. Sekolah itu tuh sistemnya unik banget. Ini kayak ruang kelasnya pakai gerbong kereta, terus
habis itu pelajarannya bisa milih sendiri gitu. Jadi benar-benar sistemnya beda banget dari sistem sekolah yang biasanya. Nah di situ ternyata Totokan yang bandel ini kan nilai bandel ya. Nah dia tuh malah bisa berkembang gitu loh di sekolah itu. Oh ya. Karena dan yang menurut aku menarik tuh sistem sekolahnya, sistem pendidikannya gitu. Mungkin lebih kalau zaman sekarang lebih kayak sekolah alam. Iya, Masih yang ngembangin ininya. Iya. Itu benar-benar dan aku rasa seru kali ya sekolah di situ gitu loh. Jadi pikiran aku waktu itu. Iya, apalagi kalau ceritanya memang bentuknya imajinasi itu makin melebar nggak Ya, sih? soalnya dia ngejelasin juga kan pas dia masuk, dia lihat sekolahnya, ruangannya ada misalnya pintu gerbangnya dari pohon, terus dia masuk ada ini gitu benar-benar dideskripsiin. Jadi aku tuh kayak langsung masuk gitu loh ke dunianya si Totokan ini. Iya pastilah, bahkan kalau misalnya dari cerita itu aja, misalnya di deskripsiin ada sebuah rumah yang dibuatnya dari pohon, itu bisa beda. Misalnya Kak Sarah bayanginnya pohon jati, aku bayanginnya misalnya pohon bambu. Iya. Bisa beda-beda. Itu tergantung sampai mana imajinasi kita kan, mau berlayar sampai mana ya terserah, dan nggak boleh ada yang larang. Karena itu pikiran kita yang baca. Pola pikir orang beda-beda. Nggak apa-apa, kecuali kamu sudah mengutarakan itu di depan publik menjadi opini besar, ya baru itu mungkin akan jadi pertentangan. Tapi selama itu ada di pikiran kamu, it's okay, itu cerita punya kamu, naskah punya kamu. Iya. Gitu. Sama ada lagi Terelie yang negeri di ujung tanduk deh kalau nggak salah. Tentang politik pendidikan. Kalau yang tentang politik aku taunya negeri para berdebah. Ada juga yang negeri di ujung tanduknya. Oh iya. Itu juga keren banget. Soalnya ceritanya nggak ketebak gitu. Terus abis itu kayak Plot aku, twist. terus aku juga kayak yang ceritanya kayak, karena aku biasanya kan baca cerita kan yang santai ya temanya. Tiba-tiba baca yang berat. Dapat diri baca, tapi seru sih gitu. Kayak jadi tahu gitu. Jadi kayak wah gila, ternyata penulis juga bisa gitu loh, punya ide yang sampai agak termasuk rumit mungkin ya kalau buat orang yang biasa baca santai gitu. Ini juga Bunda Asmanadia yang pesantren impian kalau nggak salah judulnya. Yang pesantren impian itu buku 250 halaman kalau nggak salah. Aku baca cuma 3 hari 2 malam karena gemes banget, greget banget. Aku sampai yang tiduran lagi, tengkurap. Aku bener-bener baca semenarik itu, menurut aku seseru itu. Aku sampai anjir ini beneran gitu. Itu kan tentang misteri kan memang. Terus kayak itu beneran, gila kali. Tapi pas difilmin, yes, lagi-lagi beda banget. Aku cukup kecewa sama filmnya, cuman balik lagi udah lumayan. Cuman balik lagi aku hanya penikmat. Aku tidak, sebenarnya kalau dibilang kata orang, namanya kalau penikmat mengkritik boleh dong, ya boleh. Tapi bukan artinya kita ngejudge dan bilang kecewa segala macam, karena kita tidak berkontribusi apapun pada film ini. Jadi menurut aku yang nggak apa-apa ngeritik, tapi janganlah berlebihan. Kalau netizen Indonesia mah kan suka lebay. itu. Kamu tuh lebay. Kadang kita nyampein pendapat tapi harus tahu etikanya juga lah. Iya. Ini mah suka maksa. Kalau kata gue mah bagusan yang ini, bagusan yang itu. Aduh say, kamu tidak berkontribusi apapun pada film itu. Ya boleh sih kritik lagi-lagi. Kita juga pasti Sarah pernah dong kritik satu film, aku juga pernah. Cuman maksudnya kayak ya udah, kalau cara penyampaiannya sih. Kalau lo mau kritik ngedumel, udah lo sendiri. Ketika lo jadiin itu sebuah tulisan publik, menjadi review film dan sebagainya, itu menjadi tanggung jawab lo ketika nanti suatu saat ya lo dituntut atau sebagainya, itu akan menjadi tanggung jawab lo sendiri. Jadi ya mungkin bisa ditambahin opini kalau menurut gue yang misalnya jumlah itu mungkin akan orang lebih ya ini kan menurut dari sudut pandang si penulis ini gitu. Banyak Kak sebenarnya kalau kita mulai beralih nih ngomongin film, banyak kritikus film yang emang edan kejam-kejam banget nilainya gitu loh. Tapi ya balik lagi itu hak-haknya mereka, karena mereka menulis menurutnya mereka, opininya mereka gitu. Beda lagi kalau mereka nulis menurut gua harusnya, misalnya sutradara Joko Anwar, menurut gua harusnya si Joko Anwar ini jangan bikin seperti ini. Gak ada kata seharusnya dong. Kalau lo mau bikin seharusnya, lo bikin film sendiri. Gitu. Iya, jadi kalau mau buat nulis tentang review apapun itu ya, baik film, buku, ya mungkin tambahin menurut aku nih gitu kan. Iya. Biasanya aku juga gitu sih kalau nulis menurut penulis misalnya, atau aku jadi rubrik sendiri opini misalnya, itu ya mungkin orang akan lebih iya kan namanya juga opini, orang beda-beda. Dan sebenarnya lebih ke cari aman aja sih guys. Iya. Karena ya tapi kadang kasihan juga kan, mereka udah capek-capek bikin terus hujan. Benar. Jadi ya
harus belajar mengapresiasi orang lain juga. Karena posisi diri sendiri aja sih kalau misalnya aku bikin tulisan atau nanti bikin karya lain gitu, terus dikritik yang terlalu gimana kan nggak enak juga kan, udah capek-capek bikin. Memang kita tuh harus selalu menempatkan diri kita dalam setiap momen. Ketika misalnya kamu lagi pengen menghina-hina seseorang, kamu tempatin diri kamu jadi dia deh. Nah, gimana Itu nggak rasanya? akan mudah gitu. Jadi intinya sebenarnya banyak sih. Sebenarnya kalau ngomongin tentang tulisan banyak banget kan. Iya. Cuman ya Mungkin nanti mau bikin part 2-nya lagi. boleh banget. Ini kan kita bahas tentang tulisan doang nih. Nanti mungkin part 2-nya kita bikin tentang apa aja yang udah kita tulisnya nih, kita bisa saling sharing satu sama lain. Kalau sekarang kita bagi-bagi info atau sharing-sharing kecil-kecilannya aja dulu tentang apa nulisannya gitu. Karena udah 51 menit cuy, gila kita ngobrol asik banget. 1 jam gila. Serius? Enggak, bukan, itu 31. Oh, sorry. Tapi emang ngobrolnya asik sih, makanya emang aku pribadi seneng sih ngobrol sama orang yang kan aku tuh bodoh ya guys. Enggak lah. Maksudnya kayak aku tuh seneng gitu ngobrol sama orang yang wawasannya luas, ya itu ngobrol apa aja nyambung gitu loh. Emang. Jadi kita ngomong A, B, C orangnya tahu gitu. Nah itu kenapa salah satu alasan seseorang bisa berwawasan luas karena apa? Karena Sharing, baca, nulis juga bisa sebenarnya. dari nulis juga bisa. Karena kalau kita nulis kita pasti nyari tahu dulu dong. Iya benar. Gak mungkin kita nulis nggak ada landasan nih. Tapi banyak Kak masalah ini. Kita kalau mau ngomongin sedikit lagi sebelum penutup, kita ngomongin keadaan sekarang nih, banyak netizen yang komen doang. Nah, Kalau ngeliat satu berita netizen coba jempol dulu baru pakai otaknya tuh netizen tuh rata-rata Nah, kayak gitu. padahal sebenarnya baca dulu. Karena kadang judul tuh suka menggiring opini doang. Namanya clickbait. Nah, clickbait. Makanya kita Clickbait banget tuh gue ngomong. Indonesia. Ya sebenarnya kan kita juga netizen ya, kadang kita mungkin pernah punya hilaf juga, aku juga pernah, tapi memang sekarang gitu aku lebih coba untuk gak yang asal ngetik-ngetik, apalagi kalau bukan di ranah kita gitu. Misalnya kamu bukan ahli agama, tapi komenin tentang agama, komenin tentang ini itu segala macam. Aduh, kalau yang bukan ahlinya saran aku jangan. Kecuali kamu hanya sekedar menyampaikan opini. Oh gitu, tapi menurut aku gitu. Nah, itu mungkin masih oke lah. Tapi kalau misalnya kamu yang kayak langsung ngejudge, terus kamu langsung kayak, Allah si Fulan salah, bener si nih, Fulana bener. salah, terus kayak, gini, apalagi pertama masih tentang politik nih. Oke lah, kita semua berhak beropini tentang negara Indonesia yang keadaannya lagi kayak gini. Tapi kalau misalnya nih kita ngomongin tentang BBM misalnya, kalau kamu belum baca apapun tentang berita yang mengenai kenaikan BBM segala macam, siapa yang buatnya segala macam, jangan bikin opini yang malah ngegiring opini publik. Nah, itu yang bahaya. Jadi mending sebelum kita beropini, sebelum nulis, kita mungkin lebih baik cari tahu dulu. Iya, maksudnya iya sih, kita tahu, maksudnya kita semua tahu lah keadaan negeri lagi kayak gini. Emang kita juga semua tahu siapa sih latar belakang di balik ini kan, kita tahu. Cuman kan maksudnya ya apa salahnya sih kalian cari tahu dulu nih. Cari tahu latar belakangnya gimana. Iya, kalian cari tahu dulu nih apa sih yang harus kalian sampaikan di publik gitu loh. Jadi jangan asal cacos padahal kalian nggak tahu. Lebih baik lagi kalau mungkin kita bisa nawarin solusi, itu mungkin akan lebih baik lagi kan. Bener nggak? Jadi yang mungkin menurut aku nih lebih baik solusinya begini. Itu mungkin akan lebih bagus lagi gitu kan. Dibanding kita. Walaupun mungkin kata orang ya kalau pemerintah lah, solusi urusan mereka gitu kan. Tapi ya udah, kalau kalian mikirnya solusi urusan mereka, ya kritiknya juga pelan-pelan gitu loh. Kalian harus banyak-banyak baca dulu baru bisa ngomong ini itu, ngetik ini itu dulu gitu. Tapi ini balik lagi ya, kalau ada yang kurang setuju sama aku boleh ngomong, tahunya nanti kalian bilang kok temennya Sarah yang kali ini bawel banget gitu. Kalian boleh banget, feel free. Ini kan sharing, feel free untuk nulis sorry tapi menurut aku kayak gini itu boleh banget, bebas. Boleh banget. Nanti bisa kalau ada pendapat ini bisa komen juga ya, biar nanti kita bisa orang pada opini kayak gini. Iya benar. Jadi intinya kayak gitu sih. Bingung. Oke, jadi udahan dulu aja kali ya. Nanti mungkin ya boleh. nanti mungkin
mungkin kita kalau ini lanjut lagi mungkin nanti. Ya, boleh. Part 2 selanjutnya lagi. Kita bakal bikin part 2, part 3, part 4. Part selanjutnya. Kalau kita punya umur, kita akan ketemu lagi sambil makan kentang lagi, guys. BTW kita lagi ada di Cafe Rute 15 Tangerang. Ide. Endorse. Siapa tahu nambah kafenya kan ngeliat kan. Pemiliknya dong langsung. Kita di endorse. Makanannya murah-murah, enak, ngenyangin, harganya oke, tempatnya juga Tempatnya bagus. hot market. Oke, akhirnya mungkin sekian dulu ya. Alia makasih banget nih udah bantu sharing-sharing. Jadi kita makin nambah lah ya wawasannya, karena sharing itu kan juga termasuk bisa nambah wawasan kita nih. Bener. Dan makasih juga nih Kak Sarah, aku udah diajak masuk ke channel YouTube yang lebih dari TV ini kan. YouTube lebih dari TV. Tapi emang seru banget sih. Semoga channel YouTube-nya Kak Sarah kedepannya makin jaya, makin besar. Amin. Karena apa yang dibagikan aku rasa juga bermanfaat sih buat semuanya. Teman-teman, ajak juga orang lain buat like, subscribe, karena subscribe itu gratis. Oh iya dong. Kayak Rafathar. Nah ini kalau nanti kalian ada ide lagi nih buat konten berikutnya gitu. Karena tuh aduh sama Alia lagi nih gitu ya. Nanti bisa nih kok ya. Kalian bisa request mau sama Alia, mau sama Haris, mau sama siapa kek yang udah pernah Kasar ajak. Kalian boleh request tenang aja. Kita nggak akan minta bayaran sama Kasar. Nanti aku paling bilang ayo ketemu nih, pada ngajakin nih gitu kan. Oke nih, thank you banget ya udah nonton videonya. Tadi bener banget nih kata Alia, jangan lupa diklik tombol like-nya, komen, subscribe juga ya. Bisa share juga nih ke teman-teman yang lain biar lebih banyak yang tahu juga. Nah bisa juga nih follow sosmed aku ya, nanti aku kasih tahu linknya di description box. Bisa juga nih sosmednya Alia Di @alia_nbhls. Pasti susah banget, nanti aku tulis aja. di Instagramnya ya, nanti aku kasih tahu. Oke deh. Oke deh, sekian untuk video kali ini ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye. Jadi hari ini aku sama Kak Sarah, kita anak Shopee. Udah dari Shopee untuk di Cafe Rute 15. Nah, bercanda. Tanda kentang. Ih, kayak anak kepingan banget, canda kentang, jangan dengerin. Oke, hari ini tolong mulai channel YouTube-nya bukan dulu. Dan ini Kak Sarah apa ini BTS. Oh, BTS-nya ya. Oke. Lanjutin mulai aja ya. Sama temen tuh malu. Ini konten kreator macam apa nih, malu sama temen. Oke lanjut.